tolong pastikan semua player naturalisasi nyanyi lagu negaraku. Ya, kemenangan Malaysia atas Vietnam masih menjadi euforia bagi pendukungnya. Namun yang menjadi nyeleneh, Malaysia dan Vietnam yang bertanding dalam kualifikasi Piala Asia, tetapi warganetnya menyenggol Indonesia, yang bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Oh, gol Beno! Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan riba. Ampun bang. Kelakuan warganetnya seakan-akan timnasnya sudah juara Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Dan bahkan ada yang memberikan komentar yang menggelikan. Malaysia pun dah berada di tangga teratas kelayakan Piala Asia, manakala Indo perlu melalui pusingan keempat. Hahaha. 4-0 bang, semoga Indonesia bisa layak juga ya, salam serumpun. Indo nak lolos apa? Tak ada pun dalam kelayakan ASEAN Cup. Jangan cari, Indo dah dibantai 6-0, tak ada dalam senarai kelayakan Piala Asia. King ASEAN bukan Indo, tapi Harimau Malaya, masuk dulu pusingan 4 baru banyak cakap. Tengok ni, dah tangga atas kelayakan Asian Cup, bukan melalui round 4. Ya, dari beberapa komentar tersebut bisa dinilai sendiri standar IQ yang mereka bangga-banggakan. Hari gini masih ada yang belum tahu bahwa Indonesia sudah lolos lebih dahulu ke Piala Asia tanpa melalui jalur kualifikasi. Jika diibaratkan Indonesia sudah berada di dalam, sementara Malaysia masih tertatih-tatih agar bisa lolos ke Piala Asia. Kemudian di sisi lain sudah telat info, itu pun belum bisa membedakan timnasnya ikut kualifikasi piala apa, dan Indonesia ikut kualifikasi piala yang mana. Tiba-tiba klaim sebagai King ASEAN, padahal dari statistik pertemuan Malaysia melawan Vietnam, lebih unggul Vietnam daripada Malaysia. Kemudian dengan Indonesia, dalam 79 kali pertemuan, Indonesia menang 36 kali sementara Malaysia 25 kali. Nah, dengan dua negara ini saja sudah selisih jauh dari total seluruh pertemuan. Entah mungkin dengan kemenangan terbaru dari Vietnam ini maka mereka merasa di atas angin. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain baru yang meskipun dari sisi saat tampil di tengah lapangan ada yang belum tahu menyanyikan lagu kebangsaan. Padahal hal ini yang pernah mereka sendiri ributkan. Dan ini bisa kita lihat saat pertandingan baru-baru ini di mana beberapa pemain keturunannya hanya mendengar lagu kenegaraannya dinyanyikan. Kemudian ada juga berita di media tetangga bahwa pemain keturunannya sudah hafal lagu kebangsaan. Pemain warisan Harimau Malaya terbaru ambil inisiatif menghafal lagu negaraku melalui YouTube ketika persiapan menentang Cape Verde pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1. Pemain pertahanan berusia 23 tahun yang bermain dengan cemerlang menerusi penampilan pertama bersama skuad kebangsaan berkata, beliau berlatih bersungguh-sungguh menyanyikan negaraku sebaik mungkin. Tapi saat tampil tidak terlihat menyanyikan lagu kebangsaan. Okey, yang terakhir sekali bukan soalan, tapi since kita dah menghalalkan naturalisasi, tolong pastikan semua player naturalisasi nyanyi lagu negaraku. Sebab kau jadi orang Malaysia, simply dapat IC, tapi nak cakap bahasa Melayu kadang-kadang dia susah. Jadi FM boleh ambil inisiatif adakan kelas bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Dan juga macam saya tengok ni, tekankan, pastikan dia orang boleh nyanyi lagu negaraku. Sebab sebelum-sebelum ni kalau kita dapat kalau ikut lasaduan kerajaan kena ada 12 tahun and then faham rukun negara, boleh nyanyi lagu negaraku. Tapi kalau melalui sistem 5 tahun boleh main dekat Liga Malaysia, ramai player yang dah naturalisasi. Kalau kita tengok live, barisan player budak-budak Melayu je, budak Malaysia je yang betul-betul yang nyanyi lagu negaraku. So FM main peranan untuk tekankan dia orang, aku dah bagi kau IC, you are Malaysian right now, so nyanyi lagu negaraku, fahamkan bahasa Malaysia betul-betul. Right.
Terima kasih. Proses kenegaraan yang telus. Dan orang kata, hoi, meremang bulu roma kita. Tengok Indonesia, perangan itu songkoknya, tai merah, hanya kan proseskan itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia. Saya rujuk kepada kawan saya. Bila saya tanya dia, ini penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak ada jiwa. Jadi susahlah. Jadi bila kita bila dia main tak elok sikit, kita nak menyalahkan pemain tu. Berbeza. Dan jika dibandingkan dengan pemain keturunan Indonesia, terlihat ada perbedaan yang menyolok. Nah, salah satu hal yang menggelikan ketika ada yang sok-sok ngomong tutorial gol ada di sini. Padahal saat laga persahabatan juga dibantai oleh Cape Verde. Dan yang lucunya lagi, ada yang mengaku-ngaku sebagai supporter setia. Namun yang mengherankan, saat prestasi timnasnya jeblok, mereka tinggalkan timnasnya sendiri dengan alasan boikot. Padahal supporter setia itu, apapun persoalan yang dihadapi oleh tim sepak bola kebanggaannya, akan selalu setia memberi support, baik tim sepak bolanya menang, kalah ataupun seri. Namun yang terlihat dalam beberapa pertandingan, timnya seakan bertanding di kuburan. Dan ketika memperoleh kemenangan, semuanya seakan mulai keluar dari persembunyian. Dan bahkan mulai muncul akun-akun baru, yang sebelumnya tidak pernah ada mengulas tentang sepak bola, kini tiba-tiba mengulas sepak bola. Ini yang orang katakan sebagai supporter karbitan, yang tiba-tiba hadir, saat timnya meraih kemenangan. Ciri-ciri supporter seperti ini, nanti apabila ketika timnya memperoleh hasil negatif, mereka akan kembali meninggalkan timnya sendiri dengan beribu alasan, dan akan mencerca kembali timnya. Sementara hal seperti ini sudah bukan rahasia lagi, bahwa di negara tetangga ini hanya kaum-kaum dari tipe tertentu yang suka menyinyir. Nanti ketika terdesak dalam perdebatan, maka bahasan mereka akan lari kemana-mana dan keluar dari konteks. Sehingga tidak heran disebut Daniel Syndrome. Ya, untuk diketahui bahwa kualifikasi Piala Asia 2027 menggunakan sistem home and away, yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2026. Sementara untuk lolos ke Piala Asia nanti, harus menjadi juara grup. Sehingga posisi pemimpin klasemen sementara saat ini, belum menjamin suatu tim langsung lolos ke Piala Asia. Dan semoga negara tetangga ini bisa menyusul Indonesia untuk bersaing di Piala Asia di Arab Saudi pada tahun 2027. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.